dasarnya nanti saya tambahkan. Jadi yang semiotika khususnya mungkin kita mundur dulu. Jadi ini masuknya ke wilayah semiotika yang non struktural. Saya tambahkan. Yang kita pelajari sebelumnya semua itu semiotika struktural. Mempelajari struktur gambar, struktur struktur dan sebagainya ya. Nah, ini tidak butuh nih. Nah, kalau kita mempelajari semiotika struktural itu mungkin kita harus ada ini ABC-nya. Ada ABC-nya juga. Nah, saya tambahkan saja supaya menunjukkan gambaran bahwa semiotika itu juga ada yang konvensional, ada yang klasik, ada yang kontemporer. Ini bisa contoh yang penggunaan semiotika yang lebih kontemporer. Kita akan membicarakan apa yang disebut dengan semiotika teks, semiotika teks, dan nanti saya tambahkan dengan semiotika interteks. Nah, yang interteks ini yang dikatakan struktural. Kalau semiotika teksnya itu struktural. Nah, kita mungkin akan coba melihat atas perbedaannya ya. Untuk memulai mungkin pengertian teks di sini, teks itu dipahami dalam pengertian yang kita pakai sekarang ya, dalam pengertian yang sangat luas. Jadi jangan bayangkan teks itu adalah tulisan, kan? Jadi teks ini dalam pengertian luas. Oleh karena dia pengertian luas, kita mencoba melihat contoh saja dulu sementara ya. Kita lihat di sini satu pertama ya dari media Indonesia. Oke, ya kita kan belum belajar apa itu teks ya. Tapi untuk secara umum saja ya. Kira-kira yang disebut teks di sana di mana? Semua gambar, tagline. Jawabannya kan gitu. Iya. Jawabannya itu yang Bapak maksud dengan teks itu apa gitu kan? Iya. Kalau saya menanyakan mana yang teks dalam pengertian teks yang konvensional, mungkin yang disebut teks itu hanya tulisan-tulisan itu aja. Tapi kalau teks dalam pengertian yang diperluas tadi, maka keseluruhan halaman pertama itu adalah teks. Tapi foto perdebatan SBY dengan Habibie dengan kabar itu bisa dianggap sebuah teks juga, terlepas dari tulisan yang luar. Nah, kita menyebutnya apa ya? Tulisan-tulisan di luar kan teks tadi ya. Nah, foto perdebatan SBY itu juga teks. Bedanya apa? Bedanya yang tulisan tadi itu adalah boleh kita sebut dengan verbal teks. Teks verbal, lebih spesifik lagi. Verbal kan ada dua ya, oral dan tertulis. Nah, teks tertulis. Omongan kita masing-masing itu bisa dianggap teks ya. Namanya oral teks atau verbal dan oral. Yang menariknya pengertian awal teks itu justru bukan tulisan. Yang dulu yang disebut dengan teks itu kalau kita mempelajari Saussure juga begitu ya. Yang disebut teks itu justru yang diucapkan, bukan yang tertulis.
Itu pengertian awal teksnya justru yang dibicarakan. Baru muncul tulisan, baru muncul ini teks dalam pengertian tulisan. Nah, yang kita kenal sekarang kan yang disebut teks kan yang tertulis, bukan itu teks itu, teks atau teks apa lagi. Gambar itu nanti akan kita sebut dengan visual text, teks visual. Oke, jadi dari situ seperti yang tadi ini kan ini ya, ada memang istilah jejaring teks, maksudnya jejaring teks ini karena beberapa teks di sini berjaringan sama ini. Ini tadi contoh. Di sini ada gambar berdekatan. Di bawah ada tulisan. Ada tulisan lebar capres. Nah, itu satu teks atau dua teks? Dua teks, satu visual, satu tertulis, ya kan? Nah, dia juga terkait dengan judul, dengan ada di bawah ini. Masalah itu captionnya, caption itu teks juga. Caption sama kan dengan ini enggak? Ya, maka bisa disebut dengan jejaring ini, jejaring teks. Teks visual bergabung dengan teks tertulis. Oke, nah kita lebih contoh yang lebih spesifik ya. Atau bersamaan iklan ini dengan koran tadi. Gimana? Ya, bersamaan itu kan. Atau sekarang kalau saya hilangkan tulisannya, yang ada visualnya, apa persamaan teks visual itu dengan tulisan di koran tadi? Persamaannya sama-sama dia jejaring tanda kan. Tadi kan kita melihat jejaring teks. Nah, masing-masing teks kan kita merupakan jejaring tanda. Jejaring tanda itu artinya si gambar ini terdiri dari beberapa tanda ya. Seperti tulisan di koran tadi terdiri dari beberapa jejaring kata-kata. Jejaring kalimat. Sama kan? Persamaannya di situ masih dari mana? Oke, saya mundur sebentar ya. Di sini sebagai sebuah teks, teks ini hadir ya. Ada rasional di balik teks ini ya. Rasional itu artinya apa yang kita anggap masuk akal. Ada hal-hal atau kalau mau boleh logika di balik teksnya ada nggak? Pertama logika, yang kedua ada aturan nggak? Aturan pasti ada di sini kan. Aturan metodologi, aturan gestur, aturan pencahayaan ya, aturan iklan, bahkan juga aturan bahasa, ya grammar ada. Jadi makanya sebuah teks kan itu tetap jejaring aturan, jejaring kode-kode gitu ya. Iklan ini konvensional nggak ya? Artinya kalau konvensional itu mengikuti konvensi yang berlaku. Mengikuti kan ya? Nah, ini gambar berikutnya. Nah, penampilan wanita pang ini ya, mewakili aturan ini kan? Tidak ya? Tapi dia mengikuti satu aturan nggak? Iya. Ya, bedanya apa? Dia merupakan versi
dari aturan yang umum. Makanya dia dikatakan tidak umum. Orang yang normal mengatakan mereka abnormal dan mereka berani. Oke, tapi ini layaknya disebut sebagai sebuah teks. Teks sebagai sebuah kan teks kan tadi kumpulan jejaring tanda-tanda, jejaring kata-kata, jejaring tanda-tanda, jejaring visual juga mungkin. Nah ini kan juga jejaring visual. Makanya kalau baca beberapa buku tentang ini ya, tentang subculture itu literatur yang bicara tentang punk, underground, hippie, segala macam itu, semua mereka itu dikategorikan secara ilmiah sebagai subculture. Kalau kita baca literatur tentang subculture itu, para penulis itu sangat sering mengatakan punk itu menawarkan teks yang subversif teks. Artinya apa teks subversif itu? Jejaring penanda, jejaring tanda yang melawan, menggerogoti jejaring tanda yang umum. Makanya jadi bilang teks subversif. Kalau yang sebelumnya teks ini subversif bukan? Ya tergantung sudut pandang, tergantung ideologi, tergantung agama dan keyakinan. Jadi secara umum diekspresikan. Oke, nah ini juga sebuah teks. Ini kan patung 3 dewi ya, 3 mojang memang partai yang dihancurkan oleh FPI. Patungnya kan dihancurkan oleh FPI. Nah, mengapa dihancurkan oleh FPI? Persoalan teks. Karena apa? Karena patung ini dianggap subversif. Dalam mengenai apa? Menggerogoti nilai-nilai kepatutan yang apa namanya di-sharing bersama itu. Ini kata FPI gitu kan. Jadi dianggap ini teks yang subversif. Oke, dari beberapa contoh tadi ya mungkin kita sudah mulai bisa melihat bahwa pengertian teks itu meluas ya dari oral, dari tulisan, dari visual. Dari visual sih yang 2 dimensi mungkin meluas lagi. Yang terakhir ke visual yang 3 dimensi. Jadi ada tato, tekstur, monumen, itu sebuah teks. Bahkan sebuah kotanya itu sebuah teks juga. Oke, dari beberapa contoh tadi ya, kita coba melihat secara ini ya, secara apa namanya, definisinya lah. Ternyata memang definisi teks itu sangat macam-macam ya, sangat luas. Kita beberapa definisi, dan juga definisi itu juga apa namanya ya, definisi itu digunakan di bidangnya masing-masing. Kalau sekarang kita menggunakan istilah teks di bidang apa nih? Ya semiotik. Tapi teks juga didefinisikan di dalam hermeneutik. Teks juga didefinisikan di dalam ilmu sastra. Kita ambil contoh yang atas ya, dari Paul Ricoeur. Paul Ricoeur itu mengatakan teks itu adalah setiap diskurs yang difikskan itu apa, dimanjatkan dan dimantapkan. Teks adalah setiap diskurs yang difikskan, ditetapkan, diabadikan oleh tulisan. Nah itulah
adalah teks. Jadi dalam hal ini teks apa ya? Teks itu tulisan ya. Sekarang diskursus itu apa? Kita dalam mempelajari diskursus belum? Di semiotika ada ini nggak ada diskursnya? Belum. Kalau belum mungkin diskurs itu pokoknya semua diskurs itu dituliskan melalui tulisan atau teks ya. Dengan demikian teks itu apa hubungannya dengan diskurs? Hubungannya adalah teks itu produknya diskurs. Setiap diskurs itu produknya adalah teks. Maka setiap diskurs pastilah menghasilkan teks, ya kan? Nah persoalannya kan apa itu diskurs? Ini kita baca gitu ya. Ini kan mudah ini. Itulah produk diskurs. Enak dengan enak. Diskurs apa gitu? Nah diskurs itu juga kalau kita mengambil definisi yang sakral mudah. Diskurs adalah perbincangan. Nah perbincangan apa? Ada diskurs itu namanya apa perbincangan? Ada yang kita bicarakan banyak. Tapi secara besar ya, diskurs itu bukan perbincangan dalam mekanisme saudara bukan. Diskurs itu penggunaan bahasa oleh dua atau lebih orang untuk membicarakan sesuatu dalam rangka menghasilkan pengetahuan tentang sesuatu. Nah, itulah diskurs. Pengetahuan ini dalam pengertian yang luas ya. Oke, kali ini kita melakukan diskurs ya. Menggunakan bahasanya di antara dua atau lebih orang kan hari ini. Bahasanya bahasa Indonesia kan. Untuk menghasilkan pengetahuan enggak? Kalau nanti di akhir kuliah tidak ada pengetahuan yang dihasilkan, saya pulang aja. Ya karena tujuan perbincangan kita kan menghasilkan pengetahuan. Kalau tidak dihasilkan itu buat apa gitu? Itu contoh satu diskurs ya. Tapi menghasilkan pengetahuan ya kuliah ini. Kita baca buku, kita nonton iklan, nonton film. Oh bisa bangunan melihat apa lagi ya? Masuk ke internet, lihat media sosial, naik motor bareng-bareng malam ya di bawah kan. Semuanya ini kita menggunakan bahasa-bahasa. Jadi bahasa itu bahasa oral, bahasa tulisan, bahasa visual, bahasa baju, bahasa mumpal, bahasa mungkin. Setiap orang menggunakan bahasa rame-rame gitu ya. Nah, pasti kita menghasilkan teks. Akhirnya, ini yang disebut dengan teks. Itu penjelasan dari definisi dari Power itu. Cuman, karena dia berbicara dalam konteks hermeneutik yang disebut teks itu tertulis. Tulisan. Padahal tidak begitu. Oke, kita ini kan dulu sebentar kita tahan dulu ini yang pertama ya dari itu. Ada yang kedua dari Greenberg North. Teks merujuk pada pesan. Pesan dengan menggunakan kode-kode apapun. Jadi pesan-pesan di film, di pertunjukan balet, di akting, dan lain-lain. Artinya kalau record itu
bahwa teks itu produk dari discourse. Kalau Norton menekankan message. Nah, sebetulnya kan saling message dengan discourse kan saling berkaitan. Artinya message itu kan bagian dari discourse. Jadi artinya definisi dua definisi ini berbeda atau sama? Sebenarnya sama ya. Kenapa? Kita bicara discourse kan penggunaan bahasa untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, message apa? Misalnya kuliah ini discourse bukan? Ya. Kuliah ini menghasilkan pesan bukan? Ya. Melibatkan pesan di sini ya sama aja. Di sini berbeda penekanan aja, penekanannya yang berbeda. Cuman bedanya gini ya, kalau North itu mengatakan teks itu ada bisa bicara verbal text di dalam buku, kita bisa bicara fashion text pada baju-baju yang memakai, bisa kita bicara visual text untuk segala sesuatu yang terlihat oleh mata atau dan apapun yang terlihat oleh mata itu adalah visual text. Jadi bedanya dia lebih luas. Yang ketiga, karena dari Tony Price ini juga buku yang bersifat menganggarkan. Bagi Tony Price itu teks adalah kombinasi tanda-tanda. Kombinasi tanda-tanda. Jadi dimanapun tanda-tanda dikombinasikan, pastilah dia merupakan teks. Nah, kita kan ada tema-tema yang kita tidak sempat ada waktu pelajari ya. Kan ada semiotika struktur, ada semiotika prolog, ada semiotika fashion, ada semiotika film, ada semiotika televisi, semiotika komik, dan berbagai macam semiotika itu. Berarti produknya ya komik itu teks bukan? Nah, komik sebagai teks kan jejaring gambar dan kata-kata. Makanya komik itu teks. Jadi dalam pengertian luas, dalam pengertian yang sempit, dalam komik itu tulisannya. Di dalam pengertian yang kita pakai sekarang, seluruh isi komik itu teks. Ada pertanyaan tentang hal ini tentang definisi teks. Ada masalah? Pak, saya kira menurut Pak, mungkin kalau dibaca buku mungkin teks mungkin terkawin dengan narasi itu ada penegasan. Narasi. Kalau di apakah sama itu dengan narasi? Kalau saya baca buku lain kan ada istilah narasi. Oke. Kalau teks ini kan ini ya, ciri khasnya itu tadi kan ditulis itu ya. Teks itu ciri khasnya adalah kombinasi antara tadi seperti jejaring tanda, jejaring kata, jejaring bentuk, jejaring kode dan juga lain-lain. Itu teks. Kalau naratif itu ciri dasarnya adalah urut-urutan peristiwa, urut-urutan gambar, urut-urutan peristiwa, urutan kata, urut-urutan bentuk, urut-urutan apa lagi? Sekarang bentuk yang urut itu adalah narasi. Dimanapun kita melihat apa namanya urut-urutan tanda, kan gini. Di sebuah novel kata-kata diurut-urut nggak? Iya. Ya, nggak campur aduk kan ya? Ditata, diurut. Film berurutan. Komik berurutan. Nah, sebenarnya narasi segala jenis tanda yang di sana ada fenomena sekuensi.
urutan. Bahkan kalimat kan dibicarakan. Ya kan, kalimat. Saya menonton bangun gitu kan. Itu kan mengapa dikatakan naratif? Karena kata-katanya berurutan dan urutan kita balik, maka artinya berubah. Ya kan? Kalau teks itu bisa teks yang naratif, tapi ada teks yang non naratif. Seperti tadi iklan apa tadi itu, parfum tadi ya, itu teks yang non naratif. Tidak ada urusan peristiwa itu. Film adalah teks yang naratif. Jadi mungkin dia ada bersinggungan dari perbedaan. Ada lagi? Ya. Bukan diskursus. Maksudnya? Ya. Beda ya. Jadi teks itu atau diskurs dulu ya. Diskurs kan ini ya. Saya dengan yang hadir di sini kan bertukar bahasa, ya. Nah, kita sedang berdiskusi. Bertukar bahasa kan? Dari tadi kan bertukar bahasa, nggak bertukar duit. Makanya itu disebut diskurs. Nah, cuman ada penelitian diskurs sampai disebut ya, yang disebut tidak di antara dua orang ya, tapi antara gambar dengan seseorang. Jadi kita nonton film, nah antara film dengan saya menonton itu terjadi melibatkan bahasa kan. Film menyampaikan bahasa-bahasanya, ada yang oral, ada yang tulisan, ada yang visual, dan saya menangkapnya dan saya juga kadang-kadang bereaksi, ngomong sendiri karena seperti itu. Itu contohnya saya seperti ini, apa merespon, nah itu adalah respon. Jadi nggak bisa disamakan karena teks itu adalah produk diskurs. Kalau koran tadi itu adalah produk teks. Nah, apa diskurs di balik koran tadi? Dia adalah si penulis atau si redaktor koran itu ingin berbicara dengan kita, ingin ngomong dengan kita kan tentang sesuatu, ingin memberikan informasi melalui tulisan-tulisan itu. Makanya disebut teks. Kalau nggak ada tulisan koran itu, gimana si wartawan itu ngomong kita? Gimana caranya? Caranya tapi kalau rumah kita sama itu. Cuma sebenarnya mau bertahan seperti itu ya. Dan lagi semua orang ngomong gitu. Nah, makanya diskurs itu memerlukan media. Memerlukan media cetak lagi orang itu cetak lagi. Tapi pada dasarnya kan ya. Biasanya kan terjadi interaksi ya, dan dari interaksi itu menghasilkan produk. Nah, produk itu yang disebut teks. Oke, kita coba teruskan dulu ya. Oke, kalau tadi definisi ya, kalau sekarang
normal yang punya image di teks. Teks itu pada dasarnya adalah proses menunjukkan, proses demonstrasi. Demonstrasi itu istilah lainnya menampakkan. Jadi istilah demonstrasi itu ternyata juga ini ya, juga ada beberapa definisi. Contoh kita ambil demonstrasi di depan gedung DPR. Nah, demonstrasi itu apa maksudnya? Gimana? Iya, menyampaikan aspirasi. Kalau demo mesin cuci, menunjukkan kan? Nah, oke, demonstrasi itu kan menyampaikan, menunjukkan. Nah, kita ambil contoh koran tadi media Indonesia. Apa guna hakikat di koran itu? Menyampaikan dia, ya, menyampaikan, menunjukkan. Jadi setiap teks itu pasti menunjukkan. Kita ambil contoh karya Nyoman Nuarta tadi, tiga majalah. Apa esensinya? Menunjukkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang dimaui oleh wali kota Bekasi dan apa kemampuan Bekasi sendiri. Jadi kemampuan pada orang ditunjukkan melalui monumen itu ya. Mengapa Soekarno sudah capek bikin Monas? Apa itu? Padahal saya menunjukkan kan ya, menyampaikan, menunjukkan, memperlihatkan apa? Nah, kalau kita balik ya, artinya setiap segala sesuatu yang fungsinya menunjukkan, menyampaikan, mengungkapkan, pasti memperlihatkan. Contoh, pakaian kita itu menunjukkan kan? Menunjukkan macam-macam ya, menunjukkan ideologi saya, agama saya, kelas sosial saya, menunjukkan alamat saya. Jadi menunjukkan itu bisa macam-macam. Oke, jadi saya rasa definisi bahasa penting ini ya. Karena kadang-kadang kita tidak sadar gitu. Tidak sadar itu gini ya. Sadar saya kita bahwa sadar kita yang menunjukkan. Sadar. Kebanyakan tidak sadar. Sesuatu yang kita lakukan kita tidak sadar. Pengetahuan ya nggak terjelaskan. Kalau tidak aja. Oke, jadi fungsi demonstrasi sangat penting dari teks. Nah, yang kedua, tadi sudah terjelaskan yang kedua, bahwa teks itu hanya ada di dalam ini. Saya hilangkan momen itu ya. Setiap teks itu hanya mungkin ada kalau ada diskurs. Setiap teks itu hanya mungkin ada kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, diucapkan, diungkapkan, ditunjukkan. Demonstrasi itu hanya akan ada kalau demonstrasi itu Pak Ibu DPR. Kalau ada yang disampaikan, kalau tidak ada yang disampaikan, ya, jadi makanya kalau ada hanya mungkin ada kalau ada sesuatu disampaikan. Bisa kita coba kan ya, patung Nyoman Nuarta itu di Kamojang itu hanya ada kalau ada yang ingin disampaikan kan, bukan kebesaran Bekasi ya, bukan kebesaran apa itu. Jadi selalu diskurs itu prakondisinya teks. Mestinya saya kena sebuah diskurs dulu ya.
apa kita kan sebelumnya. Oke, yang ketiga ini adalah prinsip yang ketiga yang juga penting ya. Teks itu hanya bisa dialami sebagai bagian dari proses produksi. Jadi kalau tidak ada produksi, tidak ada teks. Karena mengapa harus produksi? Nah, kalau puasa katakan apa itu produksi? Dengan bayangkan ini ya, pabrik sepatu juga iya, produksi adalah aktivitas menghasilkan sesuatu. Bisa kita mengatakan produksi mana? Nah, bisa. Atau produksi tanda. Nah, hari ini kita berproduksi kan? Tidak ada yang produksi ini, produksi teks-teks. Iya, hari ini. Jadi pengertian produksi itu adalah pengertian yang sangat luas ya. Dan makanya kalau kita tidak berproduksi hari ini tidak ada teks. Iya. Kalau apa namanya ya, katakanlah impor kertas berhenti sebenarnya. Nah, Kompas itu tidak bisa mencetak korannya. Apa yang berhenti? Produksi. Iya. Jadi artinya kan produksi kita kan luas begitu ya. Mesin produksi berhenti teks koran. Kalau kita semua tidak boleh ngomong, berhentilah produksi ini, ya kan? Berhentilah pengetahuan. Di zaman Soeharto kan terjadi. Iya. Jadi saya rasa ini sangat penting ya, esensi teks. Nah, kita bisa ngambil satu contoh ya. Saya nggak tahu nih bahan berapa ini, 50 kan, bagaimana kita mengatakan ini sebagai teks? Ya, pertama, Blueberry ini ingin menunjukkan, ingin menyampaikan, ingin memperlihatkan pada kita tentang Blueberry. Dengan apa yang dia coba lihatkan, diharapkan kita dapat pengetahuan. Apa pengetahuan tentang Blueberry? Nah, kalau itu bukan itu dikaitkan dengan masalah sukses dan penduduk. Seandainya iklan Blueberry sekarang dia bisa dapat buat sukses, kira-kira gambar seperti apa? Ini gambar orang dulu tentang sehat buat kayak gini. Yang kalau kita lihat badannya kurus itu punya ada orang miskin aja gitu. Tapi itu kan barang dulu kan. Jadi di stop itu ya time laternya berbeda dari yang dilakukan formasi di stop itu dari masa ke masa itu berubah-ubah. Esensinya sudah sama aja. Oke, tadi kita sudah bikin contoh ya.
teks, menyampaikan, mendemonstrasikan, menunjukkan. Nah, di zaman kita sekarang ya, mendemonstrasikan, menunjukkan, mengungkapkan, menyampaikan ya, itu bisa bermasalah sekarang dibandingkan dulu. Orang dulu menambahkan tentang apa itu sehat atau apa kuat, jelek begini ya, tapi jujur. Jujur itu dalam pengertian visualnya. Nah, kalau di zaman sekarang kita bisa berbohong. Jadi teks itu bisa digunakan sebagai cara untuk memanipulasi, berbohong, menipu, memalsukan dengan cara apa? Memalsukan gambarnya, memanipulasi sudut pandang. Oke, contoh sekarang ini ya, banyak sekali sering terjadi penangkapan seseorang yang ditangkap, diborgol, salahnya ditutup. Dari mana saya tahu mobil kenal? Kan ketika otopsi juga oleh orang melihat, jika dimakamkan oleh orang melihat. Nah, itulah kerjaan orang sekarang ini. Kadang-kadang orang dulu diskornya sangat sederhana. Ada kejujuran di situ. Oke, kita coba saja ya. Jadi ada teks, ada ini kita mencoba mengkaitkan antara teks dan pembuatnya, teks dan produsernya. Ada satu ini ya, satu kondisi di mana teks itu menjadi terkait dengan masalah otoritas. Author itu tidak hanya bisa diterjemahkan menjadi penulis ya, author itu dalam pengertian kuasa. Jadi arti author itu ada dua, penulis tapi juga kuasa. Makanya ada istilah otoritas. Ya. Ini wacana yang dikembangkan oleh orang partai ya. Author itu pencipta lah, itu adalah produk era modern, di mana si pencipta penulis seniman dikatakan dia dapat jenius. Maksud jenius itu karya dia itu merupakan produk dari kecerdasan, intelektual, pikiran dia. Misalnya, apa namanya? Rembrandt ya. Apa yang Prancis apa lukis itu? Ingat lukis Prancis. Picasso mengatakan ya, karya saya itu adalah produk dari pikiran saya. Tidak ada dari unsur-unsur di luar pikiran saya. Itu yang disebut dengan genius. Apa tanda dari genius itu? Bahwa lukisan ini karya saya ditandai oleh apa? Ditandai oleh tanda tangan dalam lukisan, ditandai oleh copyright yang sesuai dengan iklan itu nomor. Jadi copyright itu merupakan bukti dari kecerdasan saya, karya saya, milik saya, pikiran saya dan seterusnya. Tapi orang partai ini nanti ya mengatakan pengarang itu udah mati. Nanti kalau sekarang ini adalah pandangan di bawah, di mana bahwa sebuah karya itu merupakan karya saya orisinil, tidak ada unsur-unsur dari luar yang saya pinjam. Itulah yang disebut dengan authorship. Contoh gitu ya,
Ini karya siapa? Karya apa? Ini karya siapa? Jadi karya siapa? Ya benar tadi. Nah, yang dimaksud dengan authorship tadi ya. Sudah sorry Abdullah. Ini seperti Abdullah. Rasul Abdullah itu semua yang dia tempatkan dalam satu dari videonya sendiri kan. Inspirasinya, idenya, gagasan dia sendiri kan. Nah, tanda tangan itu sebenarnya adalah mengklaim enggak gagasan saya sendiri. Itu guna tanda tangan itu, atau guna copyright itu kan. Ada disebut dengan teks itu produk dari penulis dan otentik. Itulah tekstualitinya. Jadi tekstualiti itu teks merupakan hasil dari seorang pengarang, penulis, dan desainer dan seterusnya. Nah sekarang muncullah satu kecenderungan di dalam seni negara kontemporer yang disebut dengan intertekstuality. Dimulai dari pandangan partai sendiri, matinya the death of the authors, matinya pengarang. Ini saya mengutip langsung dari partai ini, kita bisa disebutkan. Kan tadi kita mendefinisikan apa itu teks. Teks apa itu? Apa kita mendefinisikan teks? Teks adalah produk diskurs kan? Produk dari makna teologis, merupakan pesan dari Tuhan atau pesan dari pengarang. Kan tadi kita mengatakan ya definisi apa teks dari siapa tadi itu Eko ya, bahwa teks itu adalah semua pesan yang terkutipkan. Nah, di sini juga dikatakan teks itu bukan sebaris tulisan yang merupakan produk dari penulis, produk dari pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pengarang. Tuhan, misalnya contoh Tuhan, bukan pesan Tuhan, bukan pesan saya sebagai penulis, tapi ruang multidimensi ya, di mana berbagai produk tulisan tidak ada di antaranya yang orisinil, bertumpang tindih dan bercampur satu sama lain. Itulah teks. Kan tadi dikatakan ya, ini nah, saya desainer mengerjakan desain dan desain saya copyright dengan catatan bahwa ini ide saya, makanya saya copyright. Nah kata orang partai itu semua bohong, itu semua bohong itu, karena teks itu bukan dari pikiran Anda sebagai desainer, ideologi bukan dari ide Anda sendiri. Tapi ini apa namanya? Itu ruang multidimensi di mana berbagai gagasan itu sembang ini saling berinteraksi satu sama lain. Mungkin contoh yang paling gampang kita cobakan ini. Tesis itu teks bukan? Tesis pasti sebuah teks. Nah tesis itu semuanya pikiran Anda,
Yang banyak itu adalah berlama-lama kutipan. Karena mereka cara deteksi. Karena kalau di barat itu, kalau sebuah tesis tidak ada kutipannya, tidak ada tesis. Bahkan waktu saya sekolah dulu diberi porsi-porsi. Tesis Anda harus ada kutipan minimum sekitar 60% kutipan. Yang 40% dari Anda sendiri. Nah, yang 40% kan original, ya kan? Nah, pada dasarnya tesis kita adalah multi-dimensional space, ruang multidimensional. Ruang itu dengan ruang konkret ya. Banyak kita ruang yang abstrak. Tesis itu semua ruang, di mana di dalam bercampur pemikiran Plato dan karma bercampur dan menghasilkan satu pemikiran yang baru yang satu persen. Nah, lebih spesifik lagi kalau melanggar itu mengatakan type adalah jejaring kutipan. Type adalah jejaring kutipan yang diambil dari berbagai sumber kebudayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Misalnya ya, kita ada contoh ruang aula barat, aula timur ini teks kan? Aula barat itu teks kan? Terdiri dari jejaring tanda kan? Nah, jejaring tanda itu asalnya dari Aztec bukan? Ada yang mungkin tanda-tanda dari Banten, dari Sumatera, dari macam digabung dengan yang dari Belanda. Jadi kalau barat itu kumpulan yang dikatakan barat ini kumpulan dari berbagai writing atau tanda yang dirangkum dari nah, itulah yang dengan interface tadi. Oke, kita ambil contoh di sini ya. Kita mengatakan dua-duanya kan sini, dua-duanya. Kita mengatakan yang ini kopi, yang ini biru ya, biru yang sana. Nah, jika kita menyebutnya yang asli yang mana? Yang orisinil kan? Kata orang partai, dua-duanya tidak asli. Kenapa? Edward Mansur kita menunjuk beliau apa? Nanti yang berkata bisa meniru struktur, bisa meniru alam, bisa meniru situasi, macam-macam. Ya. Oke. Dari situ ya, pada dasarnya sebuah teks itu dibangun oleh dialog. Maka muncul istilah dari Michael Parkin itu istilahnya dialogis. Jadi dua karya, dua ungkapan di dalam kehadirannya bersama-sama gitu ya, memasuki sebuah relasi semantik yang bersifat dialogis. Nah, sehingga waktu itu menggunakan istilah ini ya, relasi dialogis itu relasi di antara semua ungkapan baik verbal maupun visual, relasi di antara berbagai ungkapan. Itulah dialogi.
Kita ambil contoh ya. Yang sebelah kanan itu ada berapa ungkapan di sini? Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu ada berapa ungkapan? Ada berapa yang mengungkapkan orangnya? Ada berapa bahasa? Relatif spesifik ya. Bahasanya yang sebelah kiri itu satu bahasa ya. Satu bahasa ya. Gimana? Apa impresionisme kan ya? Itu bahasa impresionisme. Yang belakangan itu satu bahasa kedua. Satu impresionisme palsu. Yang satu lagi itu bahasanya bahasa science yang tidak nyambung sama sekali dengan bahasa impresionisme. Tapi menjadi sebuah bahasa yang hibrid. Nah, ini yang sebenarnya dialog tadi. Jadi kita sekarang berdialog ya. Ya kalau ada pertanyaan saya, kalau saya mau tidak. Tapi ada kan tadi yang ada dialog. Nah, dialog yang terjadi di antara kita itu mempunyai ciri pertukarannya. Pertukarannya apa? Pertama yang paling konkret pertukaran bahasa. Ada pertukaran idenya, ada pertukaran pikiran. Itu di antara kita. Tapi di antara dua style itu juga terjadi dialog. Dialog antara dua gaya itu. Ada yang dialogis. Berdialog kan dua gaya di situ. Atau hadir misal-misal. Jadi karena kita orang Eropa ya, orang desain, kita harus menggunakan istilah sehari-hari dalam konteks desain dialog. Dialog di antara kita apa esensinya? Bertukar informasi menggunakan bahasa. Nah, dialog itu terjadi antara spidol dengan orang putih sebetulnya gitu kan. Atau kalau mau lebih konkret, antara style ini dengan style itu berdialog. Makanya istilahnya dialogisme. Apa maksudnya dialogisme itu? Interaksi di antara dua sistem teks untuk menciptakan semacam teks ketiga, search space, ruang ketiga. Oke, ini kita supaya ngomong saja ya. Yang terakhir itu satu ruang yang utuh kan ya. Nah yang sebelah kanan ini ruangnya utuh kan. Apa yang terjadi? Dua ruang saya dari awal tadi mengatakan kalau kita bicara apapun gitu ya, bicara ruang jangan hanya gambarkan ruang kita bicara dialognya, gambarkan hanya dialognya yang ngobrol gini. Nah, makanya di dalam seni rupa desain kan ada istilah ruang ini ya, ruang psikologis, ruang psikis, ruang bahasa, ruang sosial. Kalau yang sekarang kita hadapi ruang apa? Ruang psikis, ruang fisik. Tapi ada ruang bahasa. Nah, tapi ketika terjadi dialog di dalam ruang, termasuk di dalam ruang bahasa itu. Jadi harus mulai terlatih ini ya, apa namanya? Memahaminya secara lebih komprehensif. Dan di sini kan terjadi ruang ketiga. Maksudnya ruang ketiga itu bisa kita konkret.
ruang yang sekarang kita kuliah ini ruangnya bersatuannya. Bersatuan ada dosen, ada mahasiswa, ada buku, ada yang lain. Tiba-tiba saya mengundang orang Jepang di depan. Apa yang terjadi? Ruang kuliah kita menjadi dialogis ya. Artinya apa? Pengertian ilmiah kita sudah mulai dibayar. Orang kita sudah mulai mengatakan mereka tidak ilmiah juga. Misalnya begitu kan, itu yang dialog itu ruang setelah ruang ketiga, maka muncullah mekanisme ketiga satu konsep yang sangat penting, mekanisme. Apa itu mekanisme? Kita harus belajar ini ya, akrab dengan konsep-konsep gitu ya. Apa itu mekanisme? Dan kan misalnya ibu kota sementara asalnya di Ambon. Medan itu kan diterjemahkan ada Medan itu gelanggang, ada panggung, ada arena, ada pasar, ada ranah. Kita ambil contoh panggung aja. Ada panggung semantik. Apa artinya? Ada panggung makna. Maksudnya apa? Ada sebuah panggung di mana orang menunjukkan makna, introduksi makna, bertukar makna, dengan semantik. Selain konkret ya. Ya sebelah kanan itu menghasilkan medan panggung semantik yang baru. Ya, kalau yang sebelah kiri, ya sebelah kiri itu panggung semantik modernisme. Yang sebelah kanan itu panggung semantik postmodernisme. Medan semantik. Apa bedanya yang kiri, dan kanan? Eklektik, campuran, hybrid. Oke, jadi saya rasa konsep dialogisme ini bisa kita coba sekarang kaitkan dengan konsep sebelumnya belum pernah. Nah ini contohnya. Ini contoh yang dialogisme. Ketika di dalam sebuah teks kita menemukan tidak lagi satu bahasa, satu ungkapan, satu ideologi, satu makna, satu sistem tanda, tapi dua atau lebih. Kalau lukisan Botticelli yang kiri Venus gitu ya, itu kan lukisannya harus utuh bahasanya. Apa gayanya? Realisme ya. Oke, yang di sebelah kanan yang terjadi apa ya? Ya, yang kita lihat konkret itu ya bahasa iklan bergabung dengan bahasa lukisan. Akibatnya apa? Lukisannya menjadi kehilangan makna. Yang sebelah kanan itu Venus itu menjadi kehilangan makna atau maknanya diganti oleh makna baru. Sebenarnya bukan kehilangan makna, tapi dia diperawat ya, diperawat untuk memberi makna pada BMW. Maknanya sama nggak dengan Botticelli yang sebelah kiri? Beda. Kalau kita pakai perasaan afektif dari dia, mana yang lebih apa namanya luhur tinggi, hati, yang bisa. Kalau lebih konkret lagi, mau nggak beli yang sebelah kanan itu 1 miliar?
Kalau sebelah kiri itu kita bisa lihat. Kita sih sama aja bagi saya. Tapi ada orang yang mau sebelah kiri, tulis sebelah kiri kemudian belum dia berharga tinggi, high car, high culture, kalian sebelah kanan. Saya beli 10.000 karena saya tidak ternilai. Nah, ketika bernilai digabung dengan yang tidak ternilai menjadi itulah medan semantik yang baru. Itulah kurang lebih prinsip dialogisme tadi. Jadi prinsip dialogisme itu dua teks bercampur. Dalam pencampuran itu sekali dia merusak ya, merusak keaslian. Dari situ muncul konsep intertekstuality, interteks. Sebenarnya kita skemakan apa yang telah kita bicarakan tadi ya. Jadi ini SR1 itu tesis saya, karya saya, lukisan saya. S2, S3 sampai SR yang tidak bernilai. Tangkatan saya yang saya putih. Nah, ya skema di atas itu gambar tentang tesis kita. Tesis kita itu kumpulan yang kita ambil dari masa lalu. Ada nggak di tesisnya yang akan mengutip Plato? Mungkin ada kan ya? Lalu dia mengutip orang yang hidup berapa ribu tahun yang lalu. Nah, ada mungkin abad pertengahan dan mungkin zaman modern ya. Sebuah teks itu selalu dia diinterpretasikan dari teks yang ada. Maka dijelaskan oleh Christopher Plato, teks adalah interteks, itu adalah transposisi. Transposisi itu mengambil alih satu atau lebih sistem tanda ke dalam sistem tanda yang lain, yang disertai dengan artikulasi baru. Artikulasi itu agak sulit di Indonesia kan. Kalau bukan sederhana kan, yang disertai dengan ungkapan baru lah. Situasi baru, ungkapan dan posisi denotatif. Supaya konkret lagi, kita ada istilah transposisi, pengambil alihan. Nah, iklan BMW itu mengambil alihnya. Dia mengambil alih lukisan Botticelli untuk konteks sekarang. Nah, itulah yang transposisi itu salah satu ciri dari intertekstualitas tadi, transposisi. Oke, sistem tanda. Di dalam Botticelli, lukisan Botticelli itu ada sistem tandanya. Ada, kita bisa membaca menggunakan metode PIRS boleh, menggunakan metode Saussure boleh membaca ini ya, lukisan Botticelli itu. Ada sebuah sistem. Kalau kita mengingat kembali apa yang disebut dengan sistem kan relasi antara elemen paradigmatik dengan elemen sintakmatik. Ingat kan ya? Maka ada istilah sistem fashion, sistem makanan, sistem lukisan, sistem furniture. Nah, transposisinya mengambil alih sistem itu untuk digunakan di sistem yang lain. Nah, sistem yang lain itu kan sekarang sistem iklan. Nah, iklan itu mempunyai
sebagai sistem mempunyai vocabulary dan mempunyai gramasi juga. Sama nggak dengan grammar bisa? Beda, kan sekaligus dia merupakan percampuran dua grammar, dua ungkapan, dua bahasa, dua konteks, dua semantik, apa namanya? Medan semantik. Itu yang disebut dengan posisi sistem mana. Makanya sistem pertandaan itu disebutnya medan atau ranah. Istilah ranahnya memang ini ya, memang tergantung dari mana dari makan. Pada dasarnya ranah itu beda dengan ruang. Field itu berbeda dengan space. Ya, yang dua-duanya baik field maupun space itu bisa konkret, bisa juga abstrak. Nah, ruang bukan yang konkret. Ya, ruang ini yang abstrak, ruang sosial, ruang bahasa. Tapi ranah itu tidak sama dengan space. Dengan ruang. Gimana menjelaskannya? Sudah dinilai? Apa yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan, kalau yang bisa menjelaskan saya beli satu BMW. Gratis uang. Oke, kalau ruang itu ya ruangnya dari ruang kelas ini. Nah, kalau ranah itu ruang di mana di dalamnya terjadi pertarungan bahasa, pertarungan untuk posisi, baik posisi makna, posisi bahasa, posisi kekuasaan. Makanya istilah juga panggil review itu ya, review itu ranah. Mengapa review itu ranah? Karena ada pertarungan posisi juara. Ruang kelas ini ranah enggak? Karena ada pertarungan juga. Ya, dalam masing-masing pertarungan dapat angka A dapat umroh dan anak. Ya. Jadi saya itu menjadi ranah ketika di sana menjadi tempat pertarungan juga. Nah, saya ada sebuah makna yang sudah konvensional, sudah diterima umum. Lantas kita lecehkan, kita kritik, kita parodikan, maka si lukisannya menjadi ranah pertarungan. Yang dengan video tadi. Tadi sudah kita bicarakan, track itu dibangun oleh mosaik di Jepang. Silakan baca Yulia Kristewanya di slide language. Kalau baca bukunya enggak sampai tidak semudah membaca judulnya. Oke, ini yang kita sebut dengan transposisi tadi. Mulai satu diambil alih sampai sekarang dia masih ya. Diambil alih ternyata diambil ditempatkan dalam konteks tertentu. Ada orang lain yang diambil ditempatkan yang lain. Nah, sehingga kita di sini bisa melihat ya, mulai diambil oleh orang Jepang.
dalam rangka perjuangan mereka untuk menjaga dan elit-elit itu. Jadi apa? Menganalisa yang sanggup oleh dia diturunkan derajatnya. Mau nggak beli lukisan menganalisa yang nomor 200 atau yang? Iya. Jadi diambil ditempatkan dalam konteks saya lupa produknya apa ini. Fashion. Ada lagi Mona Lisa dipakai untuk iklan apa namanya rambut, iklan sampo gitu ya, dimana rambut Mona Lisa itu dibuat dari terbang kena angin gitu kan. Nah, macam-macam namanya dalam posisinya. Itu yang dengan teks tadi. Ini juga interteksnya. Oke, nah apa yang tadi kita lihat ya? Karena dari awal dalam budaya Indonesia kan ada sistem, ada grammar, maka kita mencari kode. Apa itu kode? Kita kan harus prosesi dengan kode. Gimana? Ya, kode kan aturan-aturan yang kita gunakan dalam mengkomunikasikan tanda-tanda sedemikian rupa, di mana kita sepakati bersama ya agar apa? Kita sharing makna. Kan itu kode kan ya, kode kan ada konvensi dalam menata, mengkombinasikan tanda-tanda yang kita sepakati bersama, kita bisa memproduksi makna yang kita pahami bersama. Nah, itu kode. Agar bahasa itu bisa bermakna, maka kita harus mematuhi kode-kode, mematuhi konteks, mematuhi apa lain. Nah, itu cara kerja bahasa yang kita pelajari selama ini kan. Tapi itu yang kita sebut tadi itu sendiri. Ya. Kita belum pernah membicarakan bahwa orang boleh main-main, bahwa orang bisa memain-mainkan bahasa, bisa memain-mainkan kode sendiri, bisa membolak-balik aturan, ya kan? Nah itu kan kita belum masuk ke wilayah itu. Saya di sini mencoba memberikan contoh ya. Kita belum nggak bisa dari nol ya, mulai dari ini signifikan beginian. Jadi di dalam signifikan postural ada istilah language yang baru. Di dalam permainan bahasa itu kita berhadapan dengan ini ya, dengan kata yang plural. Kita kan sintak kan kode kan rule of the game, rule of the game, aturan main, aturan permainan. Ada aturan permainan dalam melukis nggak? Ada aturan main dalam membuat desain nggak? Membuat sepatu misalnya. Nah, jadi semuanya bekerja menurut aturan main. Ada aturan main fashion nggak? Ada. Ada atau tidak ada? Ada ya. Tapi ada orang yang mempermainkan bolak-balik aturan-aturan fashion nggak? Ada juga. Ya, artinya kita berhadapan yang dua hal ya. Yang satu, fashion atau apapun lah, fashion yang berbeda. Dan sekarang fashion yang bukan tanpa kode, tapi fashion yang dibangun melalui permainan kode, bukan tanpa kode. Maka di
sini kita mempunyai ini ya, sistem penilaian yang plural yang disebut oleh Lyotard itu dissensus. Dissensus artinya kan itu kan kode itu kan konsensus ya, konvensi kan konsensus. Ada nggak konsensus di balik ini? Kalau iklannya sudah mudah ya, iklan antar itu ada konsensus di baliknya. Konsensus itu kesepakatan. Ada kesepakatan tentang gender, ada kesepakatan tentang tipografi, fotografi, language konsensus di situ. Nah, language yang itu kerjanya dissensus. Dissensus itu apa? Mengatakan semua konsensus. Oke, ini adalah 4 dissensus. Ya, lama kita begitu ya. Ini semuanya dissensus. Sudah jelas kan seni modern itu ada prinsip kesatuan, unity, apa namanya, keseimbangan, macam-macam lah ya prinsip seni modern. Nah, dissensus itu ingin menolak melunturkan prinsip kesatuan. Maka kalau sudah tidak ada kesatuan, yang apa? Perpecahan. Kalau semuanya tidak lagi unity, yang ada apa? Kan gampang disunity kan. Nah, maka disunity adalah prinsip-prinsip dari sembilan konstruktural. Disunity itu tidak persatuan, perpecahan dari yang. Ini semua gambarnya tidak ada unity. Enggak kasarnya, enggak ada yang nyambung ya. Dan rasanya ada yang nyambung. Nah, bolehkah kita menganalisis 4 lukisan ini pakai semiotika struktural? Saya rasa sampai 10 semester pun saya nggak akan jawabannya. Nggak bisa. Karena dia sudah tidak struktural lagi. Dia sudah melawan struktur yang ada. Nah, ini semiotika struktural. Jadi semiotika struktural itu kan berdasarkan pada kesatuan. Apa kesatuan? Ya kan, misalnya salah satu itu signifier dengan signifier itu seperti sumber. Harusnya nggak bisa dipisah dengan kesatuan. Ya kan, bunga dengan cinta itu kesatuan bisa dilepas. Nah sekarang justru bunga dilepas dari cintanya, dan bunga sekarang digunakan untuk yang lain-lainnya itu disunity kan. Nah, jika dari situ kan kita sudah untuk dari dengan kode ya. Ketika kita mempelajari kode, di sana kan implicit adalah pengertian bahwa kode itu menyatukan unity. Ini kalau ngomong kita kan lebih jelas ya. Ini signifier. Ini bunga, ini cinta, dua-duanya menjadi satuan yang disebut dengan tanda yang dikatakan oleh Saussure seperti selembar kertas yang tidak bisa dipisahkan. Signifier dan signifier itu. Oke, artinya apa? Itu satuan. Itulah yang disebut prinsip kesatuan, unity ya, unity.
Ketika unity kesatuan ini kita rusak, maka kita bisa bermain-main dengan si DHR ini, bisa bermain-main dengan si DHR ini, atau dua-duanya sudah dikuasai. Dengan demikian, ini memungkinkan untuk munculnya apa yang disebut dengan digital copy. Kalau kita ulangi kembali ya, kan istilah kode ini kan artinya penataan atau organisasi yang memungkinkan komposisi pesan yang memungkinkan kita menghasilkan pesan. Atau dikatakan kode adalah sistem aturan yang berlaku dalam sebuah perusahaan. Kalau kita membaca kedua definisi itu, apa yang menjadi signifikasi dari kedua definisi? Ya, bukan. Yang menjadi ciri khas adalah bahasanya. Sistem, the organization, the dan itu menunjukkan kesatuan. Sistem of rules. Nah, walaupun rule-nya macam-macam, tapi dia harus memakai kesatuan. Ini kita bicara linguistik ini. Walaupun di sini rule pada S, tapi dia disatukan oleh ini. Artinya apa? Banyak aturan itu harus dalam bentuk kesatuan yang nah, itulah kode kan ya. Nah, kalau dalam kode, kombinasi dari dua atau lebih kode, sistem kode yang digunakan kode eklektik. Eklektik itu campuran ya, kode campuran. Maka ini skema kasarnya aja. Ada kode A, ada kode Z digabung jadi kode AZ. Sekarang mungkin, cuma nanti varian-variannya banyak. Oke, di sini ya. Kemarin kita ingat kembali kode itu aturan dalam warna, dalam garis, dalam bidang, dalam komposisi, dalam bentuk ya. Baik. Nah, di sini aturan-aturan garis bidang warna bentuk itu satu nggak? Satu aturannya di sini. Tidak satu kan ya? Yang jelas di sini aturan-aturan perspektif digabung dengan aturan-aturan orang-orang mungkin kita juga tidak tahu seperti apa. Ya kan, juga menjadi satu. Nah, itulah double coding tadi. Salah satu versi dari double coding itu ini ya. Ini A dan Z digabung menjadi satu kesatuan, tapi hasilnya itu bisa macam-macam. Tidak satu hasil yang sama gitu. Salah satu hasilnya adalah memberi differentiality. Ada yang tahu apa itu juga? Bahasa Inggrisnya kalau silang. Karena silang. Ya, campuran kawin silang kan. Nah, hibrid itu kawin silang itu menghasilkan biasa dalam dengan begini ya. Ada begini. Terus menghasilkan apa?
dengan jorong balik gede, balik dua. Kira-kira menghasilkan apa ya? Hasilnya begini. Ini ekstrem ya. Tapi di sini berbeda dari sini. Ya kan? Jeruk Bangkok kecil ukurannya, kulitnya tipis, dikarang-karangkan dengan jeruk Bali dan gede, kulitnya tebal. Maka diadakan jeruk ketiga yang kulitnya tebal, ukurannya kecil, kulitnya tebal, isinya kecil. Kesalahannya adalah cara mengambil lahannya. Coba kalau saya ngasih lahannya, saya hasilkan begini, bukan begini, tapi ini hasil hibrid saya. Ini jeruknya besar, kulitnya tipis, ya isinya banyak. Jadi ini anekdot mengenai hibriditas banyak. Ada lagi anekdot di kalangan agri. Jadi sekolah agri yang di Kata Subroto ya, mengawinkan kuda Sumbawa dengan kuda Australia. Kuda Sumbawa kecil, tapi kuat dari kuno. Kuda Australia itu gede, nggak kuat dari kuno. Kuda Sumbawa kecil, makanya banyak. Kuda Australia gede, makanya kecil. Nah, kalau silakan oleh agri dengan hasilnya apa? Kecil, karena dari gunung. Ini kita sedang berbicara dari coding. Jadi sekali lagi, lalu contohnya jeruk dan bukan. Tapi itu berlaku pada siswa Anda, Budi dan Ketua. Jadi artinya bahwa kita bisa menganalisilkan bentuk, style dan seterusnya. Ada kemungkinan kedua ya, kalau kan itu tanda A dikawinkan dengan tanda B disebutkan A, B. Apa ciri khas dari ini, dari hasil ini? Yang mencirikan hasil dari hibriditasnya apa? Hasilnya adalah ciri-ciri dari jeruk satu dan jeruk dua masih ada, tapi nggak utuh kan ya. Nah, tapi ciri-ciri masih ada. Kalau pada zodiak ya, itu kawin silang, tapi antara kode modern dengan kode tradisi. Disebut kawin silang kan. Itu namanya zodiak. Bisa kita lihat dalam banyak sekali dalam pengisahan karena saya mungkin tahu kali ya, ada desainer dari Bali, Andrea Branzi, mungkin ada yang tahu nggak Andrea Branzi? Andrea Branzi itu mendesain kursi
dengan prinsip hibrid secara kursi bagian bawahnya, alas dan kakinya juga itu diproduksi pakai sistem mass production, from production. Jadi lurus-lurus sesuai dengan mesin-mesin, misalnya rasional, ataupun mass production. Nah, sandaran dan pergerakannya ranting-ranting kayu yang langsung diambil dari hutan, tidak mass production, tidak ada lurus. Nah, pertanyaannya, kursi itu modern atau tradisional? Jadi yang disebut unity itu dari karena apa? Prinsip dasarnya bukan unity, tapi disunity. Jadi disunity itu satu cara berkarya. Disunity tidak ada tidak hanya berkesadaran ya, yang kalau tidak ini sebuah lukisan mengambil silakan ya. Dari sana di daerah sana model barat ini barat diwakili oleh kementerian kan politis rasional, timur diwakili oleh siwa berarti dua-duanya digabungkan menjadi satu kesatuan nggak ya? Jadi ya nggak ada judul ya. Jadi kata-kata modern nggak tradisi nggak juga. Nah makanya namanya di sini itu merupakan ciri dari intertekstualitas. Nah kemudian ada lagi tiga efektif. Sorry tadi ya, yang apa namanya yang hibrid itu kode A digabung dengan kode B, bukan menghasilkan kode A dan B ya, tapi menghasilkan kode ya, alasan biasa. Kedua beda dengan efektif. Kalau efektif itu kode A digabung dengan kode B menghasilkan kode A dan kode B dan kode C. Dia tidak kalau yang efektif bukan mengkali silakan ya. Digabungkan ya. Kalau ini kan digabungkan silakan mungkin kategori baru. Kalau efektif itu digabungkan. Biasanya kita itu di kolase ini. Misalnya saya ketemu spidol, ketemu daun, ketemu ikan, nah saya akan menjadi satu di kolase. Spidol dengan ikan dengan daun itu daunnya tidak perlu. Jadi efek itu biasanya pada kolase. Tapi di aset itu tidak sering itu. Salah satu yang ini contohnya saya itu gedung AT&T di Amerika, bangunan tinggi, area buildingnya rasional, fungsional, lari, mass production, rasional, fungsional. Nah tiba-tiba di atasnya diberi sekitar mengenai
Jadi ini yuridnya enggak di sini. Oke, nah Pak Rudi itu adalah salah satu bentuk dari internet. Jadi sebuah teks ya diambil, tapi dalam rangka nah contoh ini ya. Ini kalau kita kaji secara semiotik ya, ada struktur nggak di sini? Maksud saya struktur itu struktur digambar maupun struktur terkait dengan gambar itu. Nah, misalnya struktur digambar. Nah, ini kita merelasikan pelayan dengan jadi kalau kita pakai teori diskurs, kita tidak hanya pelayan dengan menikah, pelayan menikah si perempuan itu dan kita yang melihat. Dalam teori diskurs ya, tanda-tanda itu si wanita itu ada gestur dan ada body language nggak? Gesturnya untuk siapa? Dan saya melihat kita nah, di dalam diskurs nanti relasinya tidak hanya si majikan dan si tuannya, si dari itu melihat nanti lanjut diskurs ya. Tapi menurut saya di dalam gambar ini ada kesatuan tanda. Oke lah, taruhlah dia melihat ke kita. Siapa yang menjadi sasarannya? Karena laki-laki ini kita nggak dulu ya. Laki-laki berarti ada struktur patriarki di gambar ini. Dalam memiliki ada struktur patriarki. Artinya apa? Wanita menjadi sandra dengan segala gestur, body language, aksesoris dan segala macam kompleksnya diperlihatkan untuk laki-laki. Dia menjadi signifier. Wanita itu signifier yang maknanya ada di kepala laki-laki itu memang sudah kelihatan. Itulah yang disebut dengan struktur tanda ya. Oke, kalau sekarang gambarnya begini. Apa yang berubah? Tidak benar, segera berubah signifikan. Dari semangat berubah sekarang. Lagi gesturnya biar ya. Nah, laki-laki ini medan semantik itu segera berubah. Nah, ini kita coba bicara saya sebagai medan semantik tadi. Semantik kan makna ya. Semantik itu makna. Medan itu panggung. Nah, panggung sekarang berubah. Nah, ini ya. Ini kalau panggung yang pertama, maknanya apa? Pasti mengatakan sensual, garis, lembut, kan gitu ya. Jelas makna di panggung. Karena panggungnya ini konotasinya masih seksual, masih, tapi untuk orang tertentu. Artinya apa? Gambar ini diperuntukkan untuk siapa?
di dalam buku ini kan ada istilahnya ya, sasaran mana itu siapa, targetnya. Kalau tadi kan target bagi, nah ini target berapa? Ya, khusus. Nah ini yang saya sebut tadi bahwa apa namanya, karena itu bisa berubah medannya kalau kita membuat sebenarnya. Oke, jadi contoh ya yang barusan menjelaskan itu. Tapi sebenarnya saya sini ingin menjelaskan ini psikologi. Kan kita bicara seks. Oke, ini kan seks ya. Kalau kita beri judul seks homoseksualitas, ini seks judulnya itu. Kalau yang tadi boleh nggak bisa beri judul seks homoseksualitas? Enggak, itu kan dua seks yang berbeda. Tapi seks yang ini berdiri sendiri kan? Enggak. Apa relasi dengan seks lain? Nah, rasanya yang dari kita bicara, dia meminjam seks ini. Dia meminjam seks dari kalau tidak salah moniknya. Kesan dari monik, dia pinjam, ada quotation. Ini yang disebutkan quotation dalam visual. Jadi, ini proses postmodern. Dia mengutip monik, mengutip ya. Tapi dengan tujuan semantik atau teks yang sama atau berbeda. Ya berbeda ya. Yang satu untuk laki-laki yang normal, itu untuk laki-laki ya. Yang satu berbicara dengan sensualitas, yang ini sensualitas dalam pengertian yang umum, yang ini bicara sensualitas itu khusus. Ya, maka ini kan kita sudah tahu yang berubah signifikan, organisasi berubah enggak. Kan tadi kita membicarakan kode dan aturan dalam organisasi. Ada organisasinya sama kan ini? Sama kan? Cuma tidak hanya persoalan organisasi, itu persoalan signifikan juga. Kan kode itu cara mengorganisasikan elemen-elemen penanda atau penandanya berubah, organisasinya sama. Jadi organisasi sama kan? Orang tidur di tempat tidur di belakangnya ada seorang lain sama dengan yang ini. Yang berbeda penanda. Bagaimana akan datang perubahan penanda? Bagaimana satu perubahan berarti kalau ini saya perlu bicarakan Oke, saya mungkin nggak selesai karena presentasi.
Oke, ini pertanyaan ini ya. Bagaimana kita memisah-misahkan beda-bedakan antara yang struktural dan post-struktural, antara yang dimiliki dengan yang seperti ya. Itu yang kita dapat di dalam semiotika struktural itu kode. Kode itu artinya sesuatu yang dikasih. Kode itu istilah lain dari pengetahuan bersama, disebut dengan pengetahuan induksi. Pengetahuan itu segmented knowledge. Nah, di mana pengetahuan induksi? Pengetahuan induksi juga di transaksi, di internet, di HP, di internet kan sebenarnya kan kita mengerti bersama bahwa gambar jam pasir itu artinya adalah tumbuh bersama. Jadi di sana ada ability, ada kode bersama. Tetapi ketika orang bikin informasi komputer yang aneh sendiri, ada yang kode yang baru atau ada bentuk yang kita terima selama ini sebagai satu satuan tiba-tiba ini dibuatkan oleh orang. Nah ini kan menerima ya, orang itu menerima baju polisi itu dipakai polisi, baju jubah itu dipakai oleh nastur, baju apa lagi? Baju apa namanya, perawat itu kan putih, itu kan dipakai oleh perawat. Nah, orang perawat itu tidak pakai semuanya. Baju polisi, atasnya bawahnya pakai baju jubah, di dalamnya pakai baju perawat. Semuanya dikacaukan. Artinya Pak, semuanya menjadi berbeda dari apa yang kita tahu bersama. Menurut saya ya, kita tergabung dengan oke, saya minggu depan ini masih natif ini ya, saya belum tahu ini ada materi khusus yang saya semiotika dari 12 semiotika lokal. Tadi saya ada semiotika sejenis ini yang kurang lebih itu hyperscience.